12 Januari 2023. Mohon untuk baliklah memimpin doa. Siap, sudah mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masih semangat ya untuk pagi hari ini ya. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih anak, masih semangat. Pada hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Jual beli itu adalah suatu materi yang saat ini mendapat banyak permasalahan karena dengan adanya jual beli online, maka permasalahan-permasalahan muncul ketika kita membahas tentang jual beli. Sebelum kita mulai, saya tanya, ya, apakah anak-anak pernah bertransaksi jual beli online? Nah, beli apa? Tidak. Nah, penjualnya itu apa namanya? Menawarkan atau bagaimana di dalam deskripsinya itu? Hah? Ada tuh biasanya barang ini speknya apa? Ada ya? Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit ya tentang jual beli online. Tapi sebelum itu ya, kita akan membahas detail tentang jual belinya dulu ya. Jual beli ya materi kita ya. Nah, yang dikatakan jual beli itu pasti ada penjual dan Pembeli. nah, ada barang. Kalau tidak ada barang, tidak ada penjual, pembeli, itu tidak dinamakan jual beli. Dalam materi jual beli ini ada 5 sub ya. Pokok bahasan yang pertama pengertian dan hukum jual beli. Nanti kita akan bahas. Terus yang kedua rukun jual beli. Nah, rukunnya bagaimana? 3 syarat sah jual beli. 4 jenis-jenis jual beli, dan yang terakhir yang kelima yaitu hikmah jual beli. Kita akan kupas satu persatu. Nah, jadi anak-anak yang dinamakan jual beli itu pasti ada dalil ya, boleh dan tidaknya jual beli itu dilakukan. Dalilnya yaitu ingatnya surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya
Dan Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Catat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ sudah jelas bahwasannya Allah itu menghalalkan jual beli. Jual beli itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Hah? Halal. Sudah jelas. Halal. Menghalalkan jual beli. Yang dilarang apa anak? Yang dilarang adalah riba. Nah, paham ya? Jadi hukumnya halal. Tetapi dalam kaidah fikih itu nanti bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, karena kalau ada alasan-alasan tertentu bisa menjadi haram apabila jual beli terlarang, misalnya jual beli narkoba itu menjadi haram ya. Jual beli apa lagi? Miras. Jual beli miras, babi itu juga akan menjadi haram. Ini nanti kita bahas ya. Lanjut. Tadi pengertiannya ya. Pengertian dari jual beli. Jadi menurut bahasa jual beli itu artinya menjual. Ini dijual. Apa yang dijual? Barang atau jasa. Barang atau jasa. Terus menurut istilah tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya menurut rukun dan syarat tertentu. Jadi kalau dulu itu ada namanya barter. Barter itu sistem tukar menukar barang. Zaman dulu itu kan belum ada namanya uang. Kalau sekarang ada uang, jadi uang itu ada sebagai alat yang sah untuk jual beli. Tapi zaman dulu belum ada anak uang. Jadi kalau orang-orang pedesaan itu misalnya Ika kok pengen beras misalnya, Ika itu punya jagung di rumah. Nah, zaman dulu jagung itu ditukar dengan beras. Contoh lagi makanan yang dulu misalnya pengen gulali, zaman dulu kan jajane wong desa itu kan gulali itu ya. Nah, gulali. Jadi pengen gulali kuwi leren golek ketela rambat nangaran telo ning sawah diduduki. Lagi diijokno gulali. Zaman dulu itu yang jual itu orang Jawa Tengah. Jadi pengen gulali ini langsung duit tapi dijual telo digolong Jawa Tengah di tangan Jawa Tengah. Itu anak-anak ya. Jadi dulu itu masih tukar menukar. Tapi sekarang karena sudah ada uang, maka uang itu dijadikan sebagai alat yang sah, sebagai alat tukar menukar atau jual beli. Paham ya? Tentunya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Jadi kalau rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Lanjut. Nah, sekarang ada rukun jual beli. Rukun jual beli di situ ada 5. 1, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada alat tukar atau uang, dan yang terakhir ada ijazah. Nah, sekarang penjual itu apa? Penjual apanya? Orang yang menjual barang atau jasa itu. Terus pembeli apa? Orang yang membeli. Nah, terus barang yang dijual ada barangnya. Jadi kalau cuma ada penjual sama pembeli, barangnya tidak ada, terus apa yang dijual? Nah, ada barang. Terus yang keempat alat tukar. Nah, saya bilang tadi kalau zaman dulu masih tukar menukar, tapi sekarang kalau sudah ada uang, maka menggunakan alat tukar yang sah adalah uang.
air ijab qabul. Ijab qabul itu apa? Tahu? Ijab qabul itu adalah perkataan ini saya jual, saya beli. Itu namanya ijab qabul. Pak, berapa Pak ini? 500. Saya beli Pak ya. Itu namanya ijab qabul. Ngerti ini sampai ada yang ijab qabul nikah saja. Nah, jadi ijab qabul itu ada di jual beli juga ada. Ya. Nah, lanjut. Sekarang syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, syarat untuk penjual dan pembeli. Syaratnya apa bagi penjual dan pembeli? 1, jual beli oleh orang yang berakal. Yang kedua, dilakukan atas kemauan sendiri. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak mubazir. Dan yang keempat, penjual dan pembeli sudah balik. Ini anak-anak, ketika kalian, saya tanya nih ya, ketika kalian masih kecil nih, saya kira anak-anak kan masih kecil kan, masih belum dewasa. Misalnya, sampean mau membeli sebidang tanah, boleh apa tidak? Hah? Tidak. Apa alasannya? Hah? Karena masih kecil. Jadi ini untuk yang boleh anak-anak itu yang dilakukan karena di situ ada balik dan berakal. Nah, jadi untuk anak-anak itu kriterianya hanya diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil. Misalnya ya jajan, snack, makanan, terus buku, alat tulis itu, dan yang masih kecil-kecil banyak lagi ya. Tetapi kalau jual belinya itu hal-hal yang besar seperti tanah, mobil, itu tidak boleh. Karena masih kecil kok mau menjual tanah, belum tahu bagaimana baik dan buruknya. Tidak boleh. Sama pemerintah juga tidak boleh. Ya. Jadi yang boleh itu orang-orang dewasa yang sudah balik dan kalau di negara itu sudah punya KTP. Anak-anak sudah punya KTP. Nah sudah berarti yo, hebat. Ya. Nah itu ada lagi yang dijual tidak mubazir. Nah, jadi barang-barang yang mubazir itu jangan dijual, beli. Lanjut ya, Bang. Lanjut. Sekarang syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Syaratnya 1, barang harus suci atau dapat disucikan. Jadi barangnya itu harus suci. Pak, misal ada pertanyaan, Pak, apakah boleh menjual air kencing kelinci, Pak? Nah, apa jawabannya? Hah? Boleh, tetapi yang dijual belikan itu bukan air kencingnya. Apa yang dijual belikan? Nah, ayo. Jasa. Masa ujuk-ujuk puyah adean botol? Gak mungkin kan? Masa air kencing ujuk-ujuk neng gone apa? Botol? Gak mungkin. Jadi ada orang yang mengurusi, namanya jasa. Seperti tukang potong itu kan namanya jasa. Jadi jasanya itu yang dinilai yang dijual belikan. Maka di dalam Islam jual beli barang yang najis, ya contohnya dari najis itu ya contohnya air kencing
kelinci itu kan dibuat pupuk toh. Terus kotoran sapi, kambing itu kan juga sebagai pupuk di sawah. Itu boleh, tapi yang diperjualbelikan itu bukan barangnya atau bendanya, melainkan jasa si pemilik apa? Nah, kelinci, si pemilik sapi dan kambing. Paham ya? Kita lanjut. Yang kedua, barang itu mempunyai manfaat. Jelas, harus bermanfaat. Terus yang ketiga, milik sendiri, tidak boleh milik orang lain dijual belikan. Contoh, Albasari punya sepeda motor misalnya, tapi sudah dewasa ini. Contoh, ternyata sepeda motor milik Albasari itu bukan miliknya, tapi miliknya siapa? Viko. Gak boleh karena tidak milik sendiri. Jadi bendanya itu harus milik sendiri. Karena nanti bisa kena, itu namanya kena pasal KUHP ya. Menjual milik orang lain. Terus yang keempat, barang dapat diserah terimakan. Iki nanti ada hubungannya dengan sistem online ya. Nanti saja. Yang kelima, barangnya dapat diketahui si penjual dan pembeli. Jadi si penjual juga tahu barangnya, si pembeli juga tahu barangnya. Ini nanti juga ada hubungannya dengan jual beli online. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang boleh di dalam jual beli online. Lanjut. Sekarang jenis-jenis jual beli. Ya, jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang dilarang, barang-barang yang haram. Jual beli yang diperbolehkan ya tentunya jual beli yang seperti tadi syarat yang rukun tadi itu sah, dan jual beli itu dikatakan sah dan diperbolehkan dalam Islam. Terus yang kedua, jual beli yang dilarang. Ada namanya jual beli sistem ijon. Jual beli yang belum jelas apa keberadaannya, ya. Jual beli yang belum jelas apa kadar dan apa namanya nilainya, itu nanti yang dilarang. Karena nanti khawatirnya kenapa ada di situ tipu menipu. Contoh, contoh Nadif itu mau beli apa namanya beras misalnya. Sekarang masih banyak apa penipuan. Nadif itu mau beli beras di Jawa Tengah misalnya. Tidak tahu siapa penjualnya, belum kenal, hanya lewat online. Ternyata Nadif di situ sudah transfer uang. Ditunggu sampai beberapa bulan, ternyata barangnya itu belum sampai. Nah, dilarangnya itu karena begitu anak-anak. Jadi barang yang belum jelas siapa penjualnya, barangnya bagaimana, khawatirnya nanti ada tipu menipu. Itu sekarang banyak. Misalnya sampai tadi, nanti beli beras dari Jawa Tengah. Karena tergiur dengan harganya murah, dia beli beras dari Jawa Tengah. Ternyata disuruh transfer uang dulu. Kepercayaan itu kalau di online itu jangan gampang percaya dengan orang lain. Kalau sampai gampang percaya, akhirnya ya kena tipu seperti itu. Jadi kasus seperti itu sekarang banyak. Hati-hati kalau jual beli online. Nah. Terus yang ketiga, barang-barang yang haram diperjualbelikan. Di barangnya itu haram. Ya. Barang-barang yang haram diperjualbelikan, contoh satu, minuman keras, daging babi, apalagi, narkoba, apa? Barang hasil
hasil hasil curian. Nah, itu haram. Lanjut ya. Nah ini kita menginjak ke terakhir nanti jual. Satu, memperjelas status hukum terhadap hak kepemilikan. Jadi anak-anak, ketika kita menjual, berarti barang itu sudah tidak hak kita, sudah menjadi hak orang lain. Hikmah di situ, yaitu statusnya hak itu sudah jelas. Nah, jadi hikmah jual beli itu status itu menjadi jelas. Ini milik siapa, jelas. Misalnya sepeda motor ini dijual ke sini. Nah, Viko menjual ke Abasari. Jadi sepeda motor itu sudah dikuasai oleh Abasari. Wes ora nggone Viko meneh. Nah, jadi statusnya sudah jelas. Yang kedua, dapat menggerakkan roda perekonomian. Orang roda kehidupan ya, bukan roda kehidupan, tetapi roda perekonomian itu bisa berjalan lancar. Bayangkan anak-anak, bayangkan kalau tidak ada jual beli. Bayangkan kamu punya apa dimakan sendiri, kamu punya apa dipakai sendiri. Bayangkan, ayo bayangkan, pasti carut marut dan tidak ada seni dalam kehidupan ini ya. Misalnya neng omah mau di beras tok, pengen pizza, pengen jus alpukat, pengen apa, itu tidak bisa karena tidak ada jual beli di dalam dunia ini misalnya, tidak bisa. Jadi penginan itu nggak bisa. Tetapi kalau ada jual beli, ada toko, ada yang menjual, ada yang membeli. Jadi anak-anak pengen apa itu bisa tersampaikan asal ada apa? Uang. Yaitu uang itu adalah alat tukar yang sah di Indonesia dan bahkan di dunia. Ya, paham ya? Kalau tidak ada seperti itu, misalkan yang mokor budino mokor mangan apa namanya? Nasi terus. Ada kangkung di rumah yang makan nasi sama kangkung. Nah, pengen apa? Ayam. Hari ini pengen ikan nama asin. Gak bisa. Nah, paham ya? Terus yang ketiga, meminimalisir terjadinya kejahatan. Jadi kejahatan seperti penipuan itu nanti bisa diminimalisir, ya, diminimalisir. Makanya nanti kita bahas untuk apa jual beli online itu ada di situ aja. Di deskripsi itu harus ada. Kalau tidak ada nanti jual beli online-nya tidak sah. Terus yang terakhir, melatih pribadi yang jujur. Misalnya sampean mau beli ini, Pak, ini berapa? 5.000. Misalnya ada banyak orang di situ, yang 5.000 ya dibayar 5.000. Jangan sampai dibayar sorry. Ini melatih untuk bersifat jujur, si penjual jujur, si pembeli juga jujur. Karena kalau tidak jujur nanti pasti ada balasannya. Misalnya sampai menipu, otomatis besok tidak akan diulangi lagi. Misalnya pembeli juga tidak mau membeli di rumahmu lagi ya. Hati-hati, jangan sampai menipu ya. Ya nah ya. Untuk hari ini materi kita selesai. Ada yang tanyakan? Siapa yang tanya? Ya. Jual beli online itu boleh atau tidak? Oh, untuk jual beli online itu menurut mayoritas ulama jual beli online itu boleh anak-anak ya. Asal harus apa namanya memenuhi syarat dan rukun itu. Syaratnya apa tadi? Barangnya harus jelas,
penjual, ada pembeli. Siapa pembeli? Kamu itu pembeli. Penjualnya siapa? Di online kan ada. Misalnya tokonya apa namanya? Itu kan si penjual, ya kan? Berarti kan memenuhi syarat. Ada penjual, ada pembeli. Barangnya ada enggak? Misalnya di situ ada barangnya. Kalau mau beli baju misalnya, barangnya jelas di situ ada, di sini ada baju. Speknya warnanya ini, ya kan? Dijelaskan pasti itu di deskripsi itu. Warnanya ini, harganya segini. Nah, itu juga termasuk ada barang. Ada ijab kabul enggak? Ada. Misalkan WA pesan, itu namanya ijab kabul. Dibalas sama yang punya itu namanya ijab kabul. Jadi sudah memenuhi itu ukur, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab kabul. Jadi sah karena sudah memenuhi ukur. Syaratnya bagaimana? Barangnya harus jelas. Di situ speknya sudah jelas. Nah, yang hati-hati seperti ini anak. Jadi jual beli online itu boleh apa enggak? Jawabnya mayoritas ulama boleh. Tetapi kita harus tetap hati-hati tentang penipuan. Karena masih banyak kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya Ika itu mau beli apa namanya baju nikah misalnya. Nah, baju nikah di online, ternyata yang di deskripsi itu sama barang yang dikirim di rumah itu tidak sama ukuran maupun apa namanya, ukuran maupun warnanya. Tetapi sekarang kan ada loh yang namanya yang bayar sebelum COD ya. COD. Kalau bisa anak jual beli online itu yang COD. Kenapa kok seperti itu? Karena meminimalisir penipuan. Jadi barang sampai dilihat apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai baru dibayar. Lebih aman ya. Kayaknya lebih aman COD itu. Ya. Ya nanti kalau jual beli online usahakan yang COD. Ya. Yang jual beli online saya rasa pernah ketipu. Pasti pernah mengalami tertipu. Nah, untuk meminimalisir itu kita pilih yang COD saja ya. Anak-anak kalau nanti jual beli online ya pakai COD aja. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada LKPD, lembar kerja strategik. Ini nanti kerjakan ya. Saya bagi. Kalau sudah selesai nanti kembalikan ya. Nanti saya nilai. Dikerjakan ya langsung ya, nanti digugurkan langsung. Soalnya sedikit saja, usah banyak-banyak. Yang penting sampai paham ya. Oke? Nah, silakan dikerjakan. Oh ya, tadi lupa. Yang sudah masuk siapa? Semua. Alhamdulillah. Few moments later. Mana anak sudah? Sudah. Kumpulkan anak, ayo kumpulkan.
Ya, terima kasih. Nah. Ya, nanti saya koreksi. Nilainya besok ya. Dan sekaligus kita bahas kesalahannya banyak yang di mana. Ya. Saya kira hari ini sudah cukup. Sudah paham ya semuanya ya? Nah, sekarang sudah ada tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Untuk itu, untuk ketua kelas Pak Ilham dimohon untuk memimpin doa. Siap. Gerak, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.